Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Ulinuha, NIM 171555011, jurusan Teknik Informatika, kelas reguler. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendesain database aplikasi sistem pakar. Yang pertama, mempersiapkan database dan relasi. Yang kedua, mempersiapkan tabel utama. Yang ketiga, mempersiapkan tabel bantu. Yang keempat, struktur data akhir pada database. Lalu kita akan mempersiapkan database dan relasi. Yang pertama, membuat database. Buatlah database dengan format menggunakan nim_syspackmdb. Yang kedua, membuat relasi. Untuk membuat aplikasi sistem pakar dengan sistem kepastian, setidaknya kita memerlukan 4 tabel yang saling terkait. Nama tabel yang dibuat adalah tabel penyakit, tabel gejala, tabel relasi, tabel analisa _ hasil. Lalu kita akan membuat relasi dari keempat tabel utama. Pada tahap ini kita akan mempersiapkan tabel utama. Yang pertama, membuat tabel penyakit. Yang kedua, membuat tabel gejala. Yang ketiga, membuat tabel relasi. Yang keempat, membuat tabel analisa. Kita juga akan mempersiapkan tabel bantu. Yang pertama, tabel bantu penyakit. Yang kedua, tabel bantu analisa. Yang ketiga, tabel bantu gejala. Yang keempat, tabel bantu pasien. Dan yang terakhir yaitu struktur data akhir pada database. Buka aplikasi Exam yang terinstall di Windows. Setelah itu, start pada bagian Apache dan MySQL pada modul di Exam. Di sini kita akan membuka PHP MySQL menggunakan web browser. Buka aplikasi Google Chrome. Ketikkan localhost /phpMyAdmin pada kolom pencarian. Lalu tekan Enter. Setelah tekan Enter, maka browser akan loading dan akan mengakses phpMyAdmin. Setelah phpMyAdmin terbuka, klik New. Kita akan membuat basis data dengan nama baru. Buat basis data dengan nama 1715011_syspackmdb. Pada bagian penyortiran kita biarkan saja. Lalu klik buat. Klik bagian database yang telah kita buat. Buat tabel dengan nama penyakit dan jumlah kolom 5. Klik kirim untuk membuat tabel. Ketikkan kd_penyakit. Pilih tipe data char. Ketik 4 pada panjang atau nilai. Pada indeks, klik primary. Ketik nm_penyakit. Pilih varchar. Ketik 5.
Ketik nm_latin. Pilih varchar. Ketik 60. Ketikkan definisi. Pilih teks. Ketik 60. Ketik solusi. Pilih teks. Lalu klik simpan. Klik tabel penyakit. Klik struktur. Ini merupakan hasil pembuatan tabel penyakit. Klik nama database. Ketik gejala pada nama tabel. Ubah jumlah kolom menjadi 2 dan klik kirim. Ketik kd_gejala. Ubah jenis tipe data menjadi char. Ketik 4 pada panjang atau nilai. Pada indeks, pilih primary. Ketik nm_gejala. Pilih varchar. Ketik 100. Klik simpan. Klik tabel gejala. Klik struktur. Ini merupakan hasil pembuatan tabel gejala. Klik nama database. Ketik relasi pada nama tabel dan ubah jumlah kolom menjadi 2. Klik kirim. Ketik kd_penyakit. Pilih tipe data char. Ketik 4. Ketik kd_gejala. Pilih tipe data char. Ketik 4, lalu simpan. Klik tabel relasi. Klik struktur. Maka akan tampil tabel relasi. Klik nama database. Ketik analisa pada nama tabel. Ketik 8 pada jumlah kolom dan klik kirim. Ketik ID. Untuk tipe data kita biarkan integer. Ketik 4 pada panjang atau nilai. Pada indeks, pilih primary. Klik centang pada auto increment. Ketik nama. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik kelamin. Pilih enum.
Pada panjang atau nilai, klik Edit Enum atau Set Values. Ketik P. Ketik W. Kita sesuaikan jumlahnya menjadi 2 sesuai kebutuhan. Klik Kirim. Ketik alamat. Pilih varchar. Ketik 100. Ketik pekerjaan. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik KD_penyakit. Pada jenis tipe data, pilih char. Ketik 4. Ketik noip. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik tanggal. Pada jenis tipe data, pilih datetime. Klik simpan. Klik tabel analisa. Klik struktur. Ini merupakan tabel analisa. Klik nama database. Pada nama tabel, ketik tmp_penyakit lalu ubah jumlah kolom menjadi 2. Klik kirim. Ketik noip. Ubah tipe data menjadi varchar. Ketik 60. Ketik KD_penyakit. Ubah tipe data menjadi char. Ketik 4. Klik simpan. Klik tabel dengan nama tabel tmp_penyakit. Klik struktur. Ini merupakan tabel dengan nama tmp_penyakit. Klik nama database. Ketik tmp_analisa pada nama tabel. Ubah jumlah kolom menjadi 3. Klik kirim. Ketik noip. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik KD_gejala. Pilih char. Ketik 4. Ketik KD_penyakit. Pilih char. Ketik 4. Klik simpan. Klik tabel dengan nama tmp_analisa. Klik struktur. Ini merupakan tabel dengan nama tmp_analisa. Klik nama database. Ketik tmp_gejala pada nama tabel. Ubah jumlah kolom menjadi 2. Klik kirim.
ketik noib, pilih varchar, ketik 60, ketik KD_gejala, pilih char, ketik 4, klik simpan, klik tabel dengan nama TMP_gejala, klik struktur. Ini merupakan tabel dengan nama TMP_gejala. Klik nama database. Ketik TMP_pasien pada nama tabel dan ubah jumlah kolom menjadi 7. Klik kirim. Ketik ID. Pilih varchar. Ketik 4. Pada indeks pilih primary. Ketik nama. Pilih char. Ketik 60. Ketik kelamin. Pilih enum. Klik edit enum atau set values pada panjang atau nilai. Ketik P. Ketik W. Kurangi jumlah kolom agar menjadi 2. Klik kirim. Ketik alamat. Pilih varchar. Ketik 100. Ketik pekerjaan. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik noib. Pilih varchar. Ketik 60. Ketik tanggal. Pilih datem. Klik simpan. Ini merupakan tabel keseluruhan yang telah dibuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.